Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Gatot Setiabudi, STMT, selaku dosen pembimbing utama. Yang saya hormati Pak M. Yusuf, STMT IPM, selaku dosen pembimbing kedua. Yang saya hormati Pak Insinyur Elpira, MT PhD IPM, selaku dosen penguji utama. Dan yang saya hormati Ibu Insinyur Yoke Lestiawati, MT IPM, selaku dosen penguji kedua. Perkenalkan, nama saya Fagan Reza Santana dengan NIM D10112010044. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal tugas akhir saya yang berjudul Perancangan Struktur Beton Bertulang Gedung Apartemen 8 Lantai dengan SRPMK di Kabupaten Kuburaya. Pertama untuk pokok pembahasannya yaitu yang pertama bab 1 pendahuluan, bab 2 teori pustaka, dan bab 3 prosedur perancangan. Untuk bab 1 pendahuluan yang pertama adalah latar belakang. Apartemen adalah tempat tinggal yang terdiri atas ruang duduk, kamar tidur, kamar mandi, dapur, dan sebagainya yang berada pada satu lantai bangunan bertingkat yang besar. Dengan adanya apartemen, maka diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keterbatasan lahan. Selain itu juga diharapkan dapat membantu dalam meningkatkan ekonomi Kabupaten Kuburaya. Apartemen bertingkat harus dibangun dengan konstruksi yang kuat dan kaku karena berhubungan dengan keselamatan manusia yang ada di dalamnya. Dalam tugas akhir ini, penulis akan merencanakan sebuah bangunan fiktif yaitu gedung apartemen 8 lantai di Kabupaten Kuburaya menggunakan struktur beton bertulang dengan sistem rangka pemikul momen khusus atau SRPMK. Untuk peraturan yang digunakan yaitu SNI 1726/2019 tentang tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non-gedung, SNI 2847/2019 tentang persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung, dan SNI 1727/2020 tentang beban minimum untuk perencanaan bangunan gedung dan struktur lain. Untuk perumusan masalah, yang pertama, apa saja dasar dan langkah-langkah dalam perancangan struktur gedung dengan sistem rangka pemikul momen khusus berdasarkan Standar Nasional Indonesia atau SNI? Bagaimana analisis struktur gedung bertingkat dengan menggunakan program analisis struktur? Yang ketiga, bagaimana cara mengolah hasil dari analisis struktur gedung bertingkat dan membandingkan hasil dengan dimensi yang akan direncanakan? Dan yang keempat, bagaimana cara melakukan perancangan fondasi pada gedung bertingkat? Untuk tujuan perancangan, yang pertama, untuk mengetahui dan memberikan pemahaman tentang dasar dan langkah-langkah dalam perancangan struktur gedung dengan sistem rangka pemikul momen khusus atau SRPMK berdasarkan Standar Nasional Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui langkah-langkah cara menggunakan program analisis struktur dengan program ETAPS. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana cara mengolah hasil dari analisis struktur gedung bertingkat dan dapat membandingkan hasilnya dengan dimensi yang akan direncanakan. Yang keempat, untuk mengetahui bagaimana cara melakukan perancangan fondasi pada gedung bertingkat. Untuk pembatasan masalah, yang pertama, struktur bangunan yang ditinjau adalah bangunan yang terdiri dari 8 lantai pelayanan dan dak atap dengan konstruksi beton bertulang. Yang kedua, aspek elemen yang akan dirancang yaitu plat lantai, balok, kolom, dan fondasi. Yang ketiga, sistem struktur yang direncanakan adalah sistem rangka pemikul momen khusus atau SRPMK. Yang keempat, perancangan fondasi tidak memperhitungkan kemungkinan terjadinya penurunan tanah dan kejadian lainnya di dalam tanah. Data tanah yang digunakan menggunakan data tanah di daerah sekitar gedung. Yang kelima, perancangan ini tidak meninjau metode pelaksanaan arsitektural dan manajemen konstruksi, serta tidak meninjau dari segi mekanikal, elektrikal, dan plumbing atau MEP. Yang keenam, melakukan perhitungan gaya-gaya dalam pada struktur dengan bantuan program komputer ETAPS. Untuk tinjauan pustaka, yaitu yang pertama itu pembebanan struktur. Untuk beban gravitasi terdiri dari beban mati. Berdasarkan pasal 311 SN 172/2020, beban mati adalah berat seluruh bahan konstruksi bangunan gedung yang terpasang. Yang kedua yaitu beban hidup, yaitu berdasarkan pasal 4.1 SNI 1727/2020. Beban hidup adalah beban yang diakibatkan oleh pengguna dan penghuni bangunan gedung atau struktur lain yang tidak termasuk beban konstruksi dan beban lingkungan. Untuk beban lateral, yang pertama yaitu beban angin. Pasal 1 ayat 3 Peraturan Pembebanan Indonesia untuk Gedung 1983 menyatakan bahwa beban angin ialah semua beban yang bekerja pada gedung atau bagian gedung yang disebabkan oleh selisih dalam tekanan udara. Untuk beban gempa, yang pertama itu berdasarkan pasal 411 SNI 172/2019, pengaruh gempa rencananya harus ditinjau dalam perencanaan dan evaluasi struktur bangunan gedung dan non-gedung serta berbagai bagian dan peralatan secara umum. Faktor keutamaan gempa dan kategori resiko struktur bangunan. Berdasarkan pasal 4.12 SNI 176/2019, untuk berbagai kategori resiko struktur bangunan gedung dan non-gedung, sesuai tabel kategori resiko bangunan gedung dan non-gedung untuk beban gempa pengaruh gempa rencana terhadapnya harus dikalikan dengan suatu faktor keutamaan gempa IE menurut tabel faktor keutamaan gempa. Untuk jenis pemanfaatannya itu ada kategori resiko 1, 2, 3, 4,
Dan untuk faktor keutamaan gempanya untuk 1 atau 2, yaitu nilainya 1, untuk kategori risiko 3 nilainya 1,25, dan untuk kategori risiko 4 nilainya 1,5. Klasifikasi situs. Berdasarkan pasal 5.1 SNI 176 2019, klasifikasi situs bertujuan memberikan kriteria desain seismik berupa faktor-faktor amplifikasi pada bangunan. Dalam perumusan kriteria desain seismik suatu bangunan di permukaan tanah atau penentuan amplifikasi besaran percepatan gempa puncak dari batuan dasar ke permukaan tanah untuk satu situs, maka situs tersebut harus diklasifikasikan terlebih dahulu. Profil tanah di situs harus diklasifikasikan sesuai dengan tabel di bawah ini berdasarkan profil tanah lapisan 30 meter paling atas. Ini untuk tabelnya. Tahanan penetrasi standar lapangan rata-rata N ini untuk rumus untuk mencari nilai N harus ditentukan sesuai dengan perumusan berikut. Koefisien situs dan parameter-parameter respons spektral percepatan gempa maksimum yang dipertimbangkan risiko tertarget atau MCR. Adapun koefisien situs FA dan FV yang dipergunakan mengikuti tabel di bawah ini. Pada kondisi tertentu, nilai faktor amplifikasi getar FA dan FV dapat ditemukan dengan cara menginterpolasikan angka yang terdapat pada tabel berikut ini. Ini untuk tabel untuk mencari koefisien situs FA. Ini untuk tabel untuk mencari koefisien situs FV. Parameter percepatan spektral desain. Berdasarkan pasal 63 SNI 176 2019, parameter percepatan spektral desain untuk periode pendek SDS dan periode 1 detik SD1 harus ditentukan melalui perumusan sebagai berikut ini, yaitu SDS sama dengan 2/3 SMS dan SD1 sama dengan 2/3 SMS SM1. Ini untuk grafik spektrum respon desainnya. Ini untuk peta wilayah gempa, untuk parameter gerak tanah SS. Ini untuk parameter gerak tanah S1. Ini untuk peta transisi periode panjang TL. Kategori desain seismik. Berdasarkan pasal 6.5 SNI 176 2019, semua struktur lainnya harus ditetapkan kategori desain seismiknya berdasarkan kategori resikonya dan parameter respons spektral percepatan desainnya, SDS dan SD1. Untuk kategori desain seismik berdasarkan parameter respon percepatan pada periode pendek, tabel untuk nilai SDS-nya dapat didapatkan dari perhitungan dan kita tinggal bandingkan dengan yang ada di tabel bawah ini. Sama dengan untuk nilai parameter SD1 kita bandingkan dengan tabel di bawah ini. Jadi kita bisa dapatkan kategori resiko untuk gedung kita dengan cara membandingkan nilai SDS dan SD1-nya. Untuk sistem struktur pemikul gaya seismik. Berdasarkan pasal 721 SNI 176 2019, sistem dasar pemikul gaya seismik lateral dan vertikal harus memenuhi salah satu tipe yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini atau kombinasi sistem seperti pasal 722, pasal 723 dan pasal 724 SNI 176 2019. Koefisien modifikasi respon R, faktor Quality sistem, dan faktor pembesaran simpangan lateral CD yang sesuai sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini harus digunakan dalam penentuan geser dasar, gaya DC elemen, dan simpangan antara tingkat desain. Ini untuk tabel di bawah ini untuk faktor R, CD, dan omega 0 untuk sistem pemikul gaya seismik. Untuk ketidakberaturan horizontal pada struktur, berikut ini adalah tabel ketidakberaturan horizontal pada struktur. Ini untuk gambar ketidakberaturan horizontal pada struktur. Ketidakberaturan vertikal pada struktur, tabel di bawah ini adalah ketidakberaturan vertikal pada struktur. Dan dengan pasal referensinya. Ini merupakan gambar dari ketidakberaturan vertikal pada struktur. Gaya dasar seismik. Berdasarkan pasal 781 SI 176 2019, geser dasar seismik P dalam arah yang ditetapkan harus ditentukan sesuai dengan persamaan berikut. V sama dengan CSW dan CS sama dengan SDS per R per IE. Nilai CS yang dihitung tidak perlu melebihi berikut ini. Untuk T lebih kecil daripada TL, menggunakan rumus CS sama dengan SD1 per T kali R per IE. Untuk T lebih besar daripada TL, yaitu CS sama dengan SD1 kali TL bagi T pangkat 2 kali R per IE. Nilai CS harus tidak kurang dari 0,044 kali SDS kali IE lebih besar daripada 0,01. Sebagai tambahan untuk struktur yang berlokasi di daerah di mana S1 sama dengan atau lebih besar dari 0,6 G, maka CS harus tidak kurang dari CS sama dengan 0,5 kali S1 bagi R per IE. Selanjutnya, gaya dasar seismik. Berdasarkan pasal 7821 SNI 176 2019, periode fundamental pendekatan atau TA dalam detik harus ditentukan dari persamaan berikut. Untuk TA sama dengan CT HN pangkat X, di mana nilai CT dan X didapat dari koefisien yang ada di tabel di bawah ini. Periode fundamental struktur T tidak boleh melebihi hasil perkalian koefisien untuk batasan atas periode yang dihitung atau CU.
Untuk T maksimum, rumusnya yaitu sama dengan CU kali TA, di mana koefisien CU dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Selanjutnya, ketentuan periode elemen struktur yang digunakan dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Simpangan antar tingkat. Berdasarkan pasal 786 SED 176 2019, penentuan simpangan antara tingkat desain atau delta harus dihitung sebagai perbedaan simpangan pada pusat massa di atas dan di bawah tingkat yang ditinjau pada gambar di bawah ini. Untuk rumusnya sebagai berikut. Berdasarkan pasal 7121 SED 176 2019, simpangan atau tingkat desain atau delta tidak boleh melebihi simpangan atau tingkat izin atau delta A seperti didapatkan dari tabel di bawah untuk semua tingkat. Untuk kategori resiko, kita untuk ngambil yang untuk simpangan antar tingkat izin harus sesuai dengan kategori resiko dan tipe struktur yang kita gunakan. Pengaruh P delta berdasarkan pasal 787 SN 176 2019. Pengaruh P delta pada geser tingkat dan momen, gaya dan momen elemen struktur yang dihasilkan dan simpangan antar tingkat yang diakibatkannya tidak perlu diperhitungkan bila koefisien stabilitas atau θ seperti ditentukan oleh persamaan berikut sama dengan atau kurang dari 0,10. Untuk rumusnya itu θ sama dengan Px kali delta kali E bagi Px kali Hsx kali CD. Adapun koefisien stabilitas tidak boleh melebihi θ max yang ditentukan sebagai berikut. θ max sama dengan 0,5 kali beta kali CD lebih kecil daripada 0,25. Plat lantai. Plat lantai satu arah. Plat satu arah merupakan plat beton yang didukung dua sisi tumpuan yang arahnya berlawanan. Plat satu arah juga merupakan plat dengan perbandingan antara bentang panjang dan bentang pendek lebih besar atau sama dengan 2. Sama untuk perbandingan tersebut sebagai berikut. Lx sebagai L lebih besar daripada 2. B, beta. Untuk tabel ketebalan minimum plat solid satu arah non plat tegang dapat dilihat di bawah ini. Untuk plat dua arah, beta sama dengan Lx bagi L-nya lebih kecil daripada 2. Untuk tabel ketebalan minimum plat dua arah non plat tegang tanpa balok editorial dapat dilihat pada tabel di bawah ini untuk plat dua arah. Penurunan plat lantai. Struktur plat lantai akan dimodelkan sebagai slab dengan tipe Celtin yang berarti plat lantai diasumsikan menerima beban vertikal dan beban horizontal menggunakan program analisis struktur. Output atau keluaran dari program analisis struktur yang digunakan berupa gaya dalam yang akan digunakan untuk perencanaan tulangan secara manual. Gaya dalam yang dihasilkan pada plat lantai berupa M11, M22, dan M12, yang mana hasil tersebut tidak dapat langsung digunakan dalam perencanaan tulangan tetapi harus diolah terlebih dahulu dengan persamaan sebagai berikut. Untuk MR1 sama dengan M11 tambah M12 lebih besar daripada 0. Untuk MR2 sama dengan M22 tambah M12 lebih besar daripada 0. Ini untuk menahan momen positif dalam perjalanan tulangan lapangan plat lantai. Untuk yang MR1 sama dengan M11 kurang M12 lebih kecil daripada 0, dan MR2 sama dengan MM2 kurang M12 lebih kecil daripada 0, untuk menahan momen negatif dalam perjalanan tulangan tumpuan plat lantai. Perancangan balok. Berdasarkan pasal 9311 SNI 2847 2019, untuk balonan plat tegang yang tidak bertumpu atau melekat pada partisi atau konstruksi lain yang mungkin rusak akibat rentetan yang besar, ketebalan keseluruhan plat H tidak boleh kurang dari batas minimum pada tabel di bawah ini, kecuali jika hasil hitungan pada batas runtutan pasal 932 SNI 2847 2019 terpenuhi. Ini untuk tabel minimum perancangan balok seperti di bawah ini. Untuk faktor reduksi kekuatannya bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Untuk momen, aksial, geser, torsi, dan lain-lain. Pendulangan lentur balok. Pendulangan lentur balok berfungsi memikul momen lentur yang bekerja sepanjang balok, yang dikenal sebagai tulangan utama atau tulangan lentur atau tulangan longitudinal memanjang. Berdasarkan pasal 9612 SNI 2847 2019, asmin harus lebih besar dari 1 dan 2 di bawah ini. Itu rumusnya dapat dilihat di bawah ini. Pendulangan geser balok. Berdasarkan pasal 22511 SNI 2847 2019, kekuatan geser satu arah nominal dalam penampang dihitung dengan persamaan Vn sama dengan Vc tambah Vs. Untuk nilai Vc dapat dilihat di bawah ini. Untuk nilai Vs dapat dilihat pada di bawah kanan. Pendulangan torsi balok. Berdasarkan pasal 9461 SNI 2847 2019, luas minimum tulangan torsi hanya harus disediakan di seluruh daerah di mana TU lebih besar daripada alfa TTH sesuai pasal 227 SNI 284 2019. Untuk penampang solid dengan komponen non plat tegang ditentukan berdasarkan persamaan berikut. TTH sama dengan 0,083 lambda akar FC aksen ACP pangkat 2 per PCP.
Perancangan kolom. Berdasarkan pasal 23 SNI 2847 2019, kolom adalah komponen struktur umumnya vertikal digunakan untuk memikul beban tekan aksial, tapi dapat juga memikul momen geser atau torsi. Berdasarkan pasal 10511 SNI 2847 2019, untuk setiap kombinasi beban terfaktor yang ditetapkan, kekuatan desain pada semua penampang harus memenuhi SN lebih besar daripada U, termasuk 1 hingga 4. Interaksi antara efek beban harus dipertimbangkan. Untuk saat yang pertama, PN PN rencana lebih besar daripada PU, MN rencana lebih besar daripada MU, dan VN lebih besar daripada VU, dan TN rencana lebih besar daripada TU. Perancangan kolom. Berdasarkan pasal 10521 SNI 2847 2019, PN dan PN harus dihitung sesuai dengan pasal 22.4 SNI 2847 2019. Berdasarkan pasal 22.421 SNI 2847 2019, kekuatan tekan aksial nominal PN tidak boleh melebihi PN max sesuai tabel di samping, di mana nilai P0 dihitung menggunakan persamaan di bawah ini untuk komponen non prategang, dan komponen komposit dihitung dengan menggunakan persamaan berikut, yaitu persamaan yang di bawah ini. Untuk tabel kekuatan aksial minimumnya dapat dilihat sebagai berikut. Persyaratan desain beton bertulang terhadap gempa. Persyaratannya untuk sistem rangkap mikro momen usus dapat dilihat pada tabel di samping dengan kategorinya, dengan kategori seismiknya masing-masing. Persyaratan balok SRFPMK. Berdasarkan pasal 18611 SNI 2847 2019, balok-balok sistem rangkap mikro momen usus yang merupakan bagian sistem pemikul gaya seismik dan utamanya didesain untuk menahan lentur dan geser. Berdasarkan pasal 18621 SNI 2847 2019, balok harus memenuhi persyaratan 1 hingga 3 sebagai berikut. 1. Bentang bersih LN harus minimal 4D. 2. Lebar penampang BW harus kurangnya nilai terkecil dari 0,3H dan 250 mm. 3. Proyeksi lebar balok yang melampaui lebar balok kolom penumpu tidak boleh melebihi nilai terkecil dari C2 dan 0,75 C1 pada masing-masing sisi kolom. Persyaratan tulangan longitudinal balok SPMK. Berdasarkan pasal 1863 SNI 2847 2019, persyaratan tulangan longitudinal untuk balok SPMK yaitu 1. Berdasarkan pasal 18631 SNI 2847 2019, balok-balok harus memiliki setidaknya 2 batang tulang menerus pada sisi atas dan bawah penampang. Pada sebarang penampang, jumlah tulangan tidak boleh kurang dari yang disyaratkan pada persamaan 249 dan 250, dan rasio tulangan P rho tidak boleh melebihi 0,025 baik untuk tulangan atas maupun bawah. 2. Berdasarkan pasal 18632 SNI 2847 2019, kekuatan momen positif pada muka join harus tidak kurang dari setengah kekuatan momen negatif pada muka join tersebut. Kekuatan momen negatif dan positif pada sebarangan penampang di sepanjang bentang komponen struktur tidak boleh kurang dari seperempat kekuatan momen maksimum pada muka kedua join. Berdasarkan pasal 1863 SNI 2847 2019, sambungan lewatan tulangan longitudinal diizinkan jika sengkang pengekang untuk spiral dipasang sepanjang sambungan lewatan. Spasi tulangan transversal yang melingkupi balang tulangan yang disambung lewatkan tidak boleh melebihi nilai terkecil dari D/4 dan 100 mm. Persyaratan tulangan transversal balok SRPMK. Persyaratan tulangan transversal balok diatur dalam SNI 2847 2019 yaitu pasal 18641, pasal 18642, pasal 18643, pasal 18644, pasal 18645, dan pasal 18646. Kekuatan geser balok SRPMK. Berdasarkan pasal 18651 SNI 2847 2019, tulangan transversal sepanjang daerah yang diidentifikasi dalam pasal 18641 itu SNI 2847 2019 harus didesain untuk menahan gaya geser dengan mengasumsikan VC sama dengan 0 bila mana 1 dan 2 terpenuhi. Untuk 1 dan 2 dapat dilihat pada di bawah ini. Persyaratan kolam SPMK. Berdasarkan pasal 18711 SNI 2847 2019, pasal ini berlaku untuk kolom-kolom sistem rangka pemikul momen khusus yang merupakan bagian sistem pemikul gaya seismik dan utamanya didesain untuk menahan gaya lentur, geser, dan aksial. Kekuatan lentur minimum kolom. Berdasarkan pasal 18731 SNI 2847 2019, kolom-kolom harus memenuhi persyaratan dari pasal 18732 atau pasal 18733. Berdasarkan pasal 18732, kekuatan lentur kolom harus memenuhi sebagai persamaan di bawah berikut. Persyaratan tulangan longitudinal kolom SRPMK. Persyaratan tulangan longitudinal untuk kolom SRPMK dapat dilihat di bawah ini. Persyaratan tulangan transversal kolom SPMK. Berdasarkan pasal 18751 SNI 2847 2019, tulangan transversal yang disyaratkan pada 18752 hingga pasal 18755
4 SNI 2847-2009 harus dipasang sepanjang L0 dari masing-masing muka join dan pada kedua sisi sebarang penampang di mana pelelehan bentuk dimungkinkan terjadi sebagai akibat perpindahan lateral yang melampaui perilaku elastik. Panjang L0 tidak boleh kurang dari nilai terbesar antara A hingga C di bawah ini. Kekuatan geser kolom SPRK harus didesain untuk menahan geser dengan mengasumsikan PC sama dengan 0 bila 1 dan 2 terjadi sebagai berikut, bisa dilihat di bawah ini. Persyaratan hubungan balok kolom HBK SPMK berdasarkan pasal 18821 SNI 847/2019, gaya-gaya pada tulangan longitudinal balok di muka join harus dihitung dengan mengasumsikan tegangan pada tulangan tarik lentur adalah 1,25 FY. Berdasarkan pasal 18823 SNI 2847/2019, apabila tulangan longitudinal balok diteruskan melalui join balok kolom, dimensi kolom yang paralel dengan tulangan balok tersebut tidak boleh kurang dari 20 kali diameter tulangan longitudinal terbesar untuk beton normal atau normal weight. Berdasarkan pasal 18824 SNI 2847/2019, tinggi join H tidak boleh kurang dari setengah tinggi balok-balok yang merangka pada join tersebut dan yang menyebabkan geser pada join sebagai bagian dari sistem pemikul geser simetris. Persyaratan kekuatan geser HBK SPMK berdasarkan pasal 1841 SNI 2847/2019, kekuatan geser pen join harus sesuai dengan tabel di bawah ini sebagai berikut. Tabelnya dapat dilihat di bawah ini. Persyaratan kekuatan geser HBK SPMK. Berdasarkan pasal 1843 SNI 2847/2019, luas penampang efektif dalam suatu join AJ harus dihitung dari tinggi join kali lebar join efektif. Rumusnya dapat dilihat di bawah ini. Fondasi tiang panjang untuk fondasi yang dihitung adalah yaitu daya dukung. Untuk perhitungan pada daya dukung fondasi dan atau fondasi tiang panjang bisa menggunakan metode statis empiris. Pada metode tersebut, data yang digunakan adalah metode hasil pembacaan dari penetrasi suatu alat penetrometer. Alat penetrometer yang sering digunakan dalam metode statis empiris adalah standar penetration test dan penetration test. 3 yaitu prosedur perancangan. Data geometri bangunannya jenis struktur beton bertulang, fungsi gedung-gedung apartemen, jumlah lantai 8 lantai tambah salah satu lantai dak untuk panjang bangunan 39,9 meter, untuk lebar bangunan 42,5 meter untuk lantai 1 sampai 2 dan 36 meter untuk lantai 3 sampai 8 dan lantai dak. Tinggi lantai 4 meter untuk lantai 1 sampai 8 dan lantai dak dan 3 meter untuk atap mesin di tangga. Jadi tinggi total bangunannya adalah 35 meter. Untuk dana arsitekturnya ini dana lantai 1 dan lantai 2. Berikut dana lantai 3 dan dana lantai 4, dana lantai 5 dan dana lantai 6, dana lantai 7 dan dana lantai 8, dana lantai atap. Berikut adalah tampak depan dan tampak belakang. Berikut ini tampak kanan dan tampak kiri. Berikut ini potongan BB dan potongan AA dari gedung yang akan direncanakan. Itu data spesifikasi material. Untuk mutu betonnya menggunakan 30 MPa berdasarkan pasal 19211 SNI 2847/2019. Untuk mutu baja ulir atau FY menggunakan 420 MPa. Dan untuk mutu baja polos FY diameter lebih besar dari 10 mm menggunakan 420 MPa dan diameter lebih kecil dari 10 mm menggunakan 280 MPa. Selanjutnya perencanaan awal gempa. Untuk yang pertama kategori resiko. Untuk kategori resiko bangunannya karena gedung apartemen jadi masuk kategori resiko 2. Jadi berdasarkan fungsinya bangunan gedung apartemen termasuk dalam kategori resiko 2 dengan nilai faktor keutamaan gempa IE sebesar 1. Berikut ini adalah data tanah borlog dari bangunan gedung yang ditinjau. Yang selanjutnya menentukan kelas situs. Didapatkan untuk tanah 30 meter untuk nilai DI-nya sama dengan 3,158. Jadi untuk mendapatkan nilai penetrasi standar lapangan rata-ratanya yaitu 30 bagi 3,158 didapatkan 9,501. Sehingga berdasarkan tabel lihat di samping tanah dapat diklasifikasikan pada situs SR atau tanah lunak karena nilai N-nya kurang dari 15. Untuk respons spektrum desainnya menggunakan aplikasi desain spektra 21 didapatkan SS 0,183, S1 0,050 dan TL-nya 6 detik. Selanjutnya kita mencari faktor amplifikasi getaran terkait percepatan pada getaran periode pendek FA dan faktor amplifikasi terkait percepatan yang mewakili getaran periode 1 detik atau FV. Berdasarkan tabel dan nilai
dan nilai SS S1 yang kita dapatkan, kita mendapatkan koefisiennya yaitu 2,4 dan 4,2. Selanjutnya dicari SMS dan SM1, didapat nilainya SMS sama dengan 0,439 dan SM1 sama dengan 0,211. Selanjutnya kita mencari nilai SDS dan SD1 dengan SDS sama dengan 0,293 dan SD1 sama dengan 0,141. Selanjutnya kita menentukan periode T0 dan TS. T0 sama dengan 0,096 detik dan TS sama dengan 0,480 detik. Selanjutnya kita membuat grafik untuk membuat grafik respon spektrum desainnya. Yang pertama kita mencari SA untuk T lebih kecil daripada T0 dan kita habis setelah itu kita mencari T0 yang sama dan lebih kecil atau sama dengan TS dan selanjutnya kita mencari T0. Selanjutnya kita mencari TS untuk TL lebih besar daripada T dan lebih besar daripada TS dan selanjutnya kita untuk mencari TL yaitu T lebih besar daripada TL. Berikut adalah grafik desain spektrum. Desainnya berdasarkan perhitungan dan ada aplikasi desain spektra Indonesia 2021. Selanjutnya kita mencari kategori risikonya. Didapatkan nilai SDS sama dengan 0,93 G, maka termasuk pada batas 0,167, 0,29, 0,33, sehingga kita bisa menyimpulkan untuk kategori risikonya didapatkan kategori risiko B. Untuk nilai SD1 didapatkan 0,141, maka termasuk pada batas 0,13, lebih kecil daripada 0,141, lebih kecil daripada 0,20, maka kategori risikonya didapatkan C. Adapun selanjutnya sistem struktur penahan gaya gempa didasarkan pada SNI 176 2019 yang telah dimuat dalam tabel di bawah ini dan berdasarkan tabel tersebut untuk kategori desain seismik C diizinkan untuk digunakan sistem rangkap mikro momen menengah atau SRPMM dan sistem rangkap mikro momen khusus atau SRPMK. Pada tugas akhir ini sistem struktur penahan gaya gempa yang dipergunakan adalah SRPMK. Untuk nilai tabelnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Selanjutnya yaitu prosedur analisis yang diizinkan. Berdasarkan kategori desain seismik KDSC diizinkan untuk menggunakan analisis yang ada di tabel di bawah ini. Prosedur analisis beban gempa yang akan digunakan adalah analisis spektrum respon ragam. Untuk analisis yang diizinkan bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Selanjutnya perencanaan awal dimensi balok. Untuk balok kita diperoleh dua jenis dimensi balok yang akan digunakan yaitu balok B1 untuk dimensinya yaitu 350 x 650 mm dan balok B2 untuk dimensinya 250 x 500 mm. Selanjutnya itu perencanaan awal plat lantai. Kita menentukan dulu jenis plat lantainya. Untuk nilai LNX-nya didapat 540 mm dan untuk nilai LN-nya didapat 272.750 mm. Kemudian untuk asumsi awal tebal plat lantai diasumsikan jika nilai AFM lebih besar daripada 2 sehingga didapat Hamil sebesar 118,079 mm. Selanjutnya itu menghitung nilai rasio kekuatan lentur penampang balok terhadap kekuatan lentur atau AF. Didapatkan nilai A1 yaitu didapatkan rasio kekuatan lentur penampang balok terhadap kekuatan lentur A1 yaitu sama dengan 52,346. Berikut adalah rekapitulasi dari hasil rasio kekuatan balok terhadap plat lantai. Selanjutnya kita menghitung nilai AFM pada nilai AFM untuk plat yang ditinjau dan yang dihitung yaitu plat nomor 1. Jadi AFM sama dengan 1/4 A1 tambah A2 tambah A3 tambah A5. Didapatkan nilainya 26,764. Menentukan tebal plat lantai. Untuk plat lantai yang ditinjau didapatkan nilai AFM lebih besar daripada 2, maka tebal minimum plat lantai atau Hamin adalah nilai terbesar dari Hamin dengan rumus seperti berikut dan 90 mm. Maka dari itu didapatkan Hamin sama dengan 109,319 mm. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka tebal plat lantai T sebesar 120 mm memenuhi syarat T lebih besar dari Hamin dan 90 mm. Berikut adalah rekapitulasi hasil perhitungan perencanaan awal tebal lantai. Selanjutnya itu pengecekan dimensi balok. Yang pertama kita mencari beban matinya dulu, yaitu berat sendiri balok induk dan berat sendiri balok anaknya. Selanjutnya beban mati tambahan yaitu berat sendiri plat 12 cm, berat adukan semen per 3 cm, berat keramik plus 3 cm plesteran, beban plafon dan rangka, beban plumbing dan instalasi listrik, dan beban dinding pasangan batako 20 cm HB20.
Untuk beban hidupnya berdasarkan denah yang ditinjau yaitu lantai hunian, yaitu 4,79. Pertama itu kontrol awal balok anak B2 250 kali 500. Untuk perhitungannya seperti ada di bawah ini. Jadi didapat momon untuk tumpuannya yaitu 100,552 kilonewton meter. Untuk momon lapangannya didapatkan 55,067 kilonewton meter. Untuk beban yang bekerja akibat berat sendiri didapatkan momen tumpuannya itu 7,408 kilonewton meter dan momen lapangannya itu 3,704 kilonewton meter. Setelah itu hasil momen tumpuan lapangan akibat beban dijumlahkan untuk mendapatkan momen ultimate-nya yang bekerja pada balok yang menjadi dasar perhitungan tahanan penampang balok. Untuk penulangan lentur anak D2 250 kali 500. Pertama untuk data percayaan baloknya sebagai berikut. Yang pertama kita menentukan nilai rasio tulangannya. Didapatkan rho-nya yaitu 0,0065, rho min 0,003 dan rho max sama dengan 0,0224. Karena rho min lebih kecil daripada rho max, maka digunakan yaitu rho sama dengan 0,0065. Yang kedua, menghitung dimensi tulangan yang akan digunakan atau as pakai. Untuk jumlah tulangan yang dipakai yaitu 3 batang. Untuk jarak tulangannya 48,5 mm. Jadi as dipakai adalah 850,586 mm kuadrat. Yang ketiga, menghitung momon nominal Mn. Untuk kontrol kapasitasnya oke. Kapasitas momen memenuhi sehingga dimensi 1,25,861 km lebih besar daripada 107,960 km. Sehingga kapasitas momen memenuhi sehingga dimensi dapat digunakan. Untuk gambar penampang, untuk gambar detail tulangannya dapat dilihat di bawah ini. Yang kedua itu kontrol awal balok induk B1 300 dengan dimensi 350 kali 600. Pertama kita mengubah beban segitiga menjadi beban terbagi rata atau Q ekivalen. Kita dapatkan momen maksnya 98,36. Selanjutnya kita mencari momen di balok yang sudah di ekuivalenkan. Jadi kita dapatkan momen tumpuan yaitu 63,324 kN dan kita dapatkan momen lapangannya itu 31,602 kN. Selanjutnya kita mencari beban yang bekerja akibat berat sendiri. Didapatkan momen tumpuannya yaitu 16,027 kN dan momen lapangan 8,014 kN. Selanjutnya kita mencari beban yang bekerja pada balok berat sendiri, balok anak. Didapatlah momen tumpuannya itu 132,980 kN dan momen lapangannya itu sama seperti momen tumpuan yaitu 132,980 kN. Selanjutnya hasil momen pada tumpuan dan lapangan akibat beban dijumlahkan untuk mendapatkan momen ultimate yang bekerja pada balok yang menjadi dasar perhitungan tahanan penampang balok. Selanjutnya kita mencari penulangan lenturnya. Untuk data perencanaan baloknya sebagai berikut. Pertama kita menentukan rasio tulangannya. Didapatkan rho sama 0,0051, rho min sama dengan 0,0033, dan rho max sama dengan 0,0224. Dipakai rho sama dengan 0,0051. Selanjutnya itu menghitung dimensi tulangan yang akan digunakan. Untuk jumlah tulangannya digunakan 3 batang dan jarak tulangannya itu 94 mm. Selanjutnya menghitung momen nominal. Untuk momen nominalnya oke karena 229,685 kN lebih besar daripada momen nominalnya itu 212,332 kN. Kapasitas momen memenuhi sehingga dimensi dapat digunakan. Untuk detail gambar tulangannya bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya itu perencanaan awal dimensi kolom. Yang pertama kita mencari beban mati. Beban mati dapat dilihat pada di bawah ini, ketekan di bawah ini. Selanjutnya total beban mati yang bekerja pada setiap lantai kita akan jumlahkan total beban mati yang bekerja pada setiap lantai. Untuk lantai 1 yaitu 281,590 kN. Untuk lantai 2 sampai 8 yaitu 287,746 kN. Untuk lantai atap yaitu 176,746 kN.
Selanjutnya beban hidup setiap lantai akan kita identifikasikan didapatkanlah seperti tulisan yang ada di bawah ini. Sehingga total beban hidup yang bekerja pada setiap lantai yaitu lantai 1, 163,818 kN, lantai 2, 163,818 kN, lantai 3 sampai 8, 66,664 kN, untuk lantai atap dengan genangan air 5 cm didapat 50,103 kN. Selanjutnya untuk menghitung nilai beban PU setiap lantai digunakan kombinasi pembebanan PU sama dengan 1,2D tambah 1,6 L, ya, L yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Tabelnya dapat dilihat sehingga didapat AG sama dengan PN per 23,556. Selanjutnya didapat nilai AG dengan menggunakan persamaan di atas, kemudian dapat dihitung nilai sisi kolom minimum dengan rumus SIN sama dengan akar AG. Untuk hasil perhitungan perencanaan pendahuluan kolom dapat dilihat pada tabel berikut. Berikut tabelnya untuk perencanaan awal kolom. Jadi untuk dimensi dari hasil perencanaan elemen kolom di atas diperoleh dimensi kolom yang akan digunakan yaitu kolom ke-1 sama dengan 800 kali 800 mm untuk lantai 1 sampai 8. Selanjutnya kontrol awal kolom. Untuk datanya dapat dilihat di bawah ini. Jumlah tulangan yang dipakai adalah 12 batang. Selanjutnya pengecekan kuat tekan nominal dapat dilihat di bawah ini. Sehingga untuk kontrolnya PN lebih besar daripada PU dengan nilai PN sama dengan 10.112,389 kN lebih besar dari 4201,882 kN sehingga oke. Selanjutnya itu pengecekan tulangan. 1, didapatkan 1,2%. Selanjutnya rekapitulasi untuk pengecekan kuat tekan nominal dan setiap penulangan pada kolom untuk setiap lantai. Selanjutnya kita mencari diagram interaksi kolomnya. Untuk datanya sebagai berikut. Yang pertama kita mencari segmen tulangan pada kolom dapat dilihat pada tabel berikut. Yang kedua kita mencari kondisi tekan murninya. Untuk tekan nominal didapat P0 sama dengan 19.446,901 kN. Untuk PN sama dengan didapat 15.557,521 kN. Untuk tekan rencana didapat 10.112,389 kN. Jadi untuk kondisi seimbang atau balansnya didapat C sama dengan 430,882 mm dan A sama dengan 360,095 mm. Selanjutnya pada kondisi garis netral terletak pada jarak C dari sisi beton tekan terluar, tegangan pada masing-masing baja tulangannya dapat dicari seperti di bawah ini. Untuk tegangan pada masing-masing baja tulangan dikontrol dengan di bawah ini, dan untuk gaya-gaya internal pada masing-masing tulangannya dapat dilihat pada di bawah ini. Untuk gaya internal pada beton tekan CC sama dengan 7345,929 kN. Untuk resultan gaya internal pada baja tulangan dapat CS sama dengan 113,618 kN. Untuk gaya aksial nominal dapat PN sama dengan 7459,547 kN. Untuk momen akibat gaya internal pada masing-masing baja tulangan dapat dilihat di bawah ini. Untuk momen akibat gaya internal pada beton tekan didapat 1615757,052 kN mm. Untuk resultan momen akibat gaya internal pada baja tulangan dapat lihat di bawah ini didapat 783126,618 kN mm. Sehingga momen nominalnya itu MN sama dengan MC tambah S tambah MS didapat 2398,884 kN. Didapat juga gaya aksial rencananya yaitu 4848,706 kN dan momen rencananya yaitu 1559,274 kN. Untuk mencari nilai PN dan MM dengan mengasumsikan berbagai nilai C, digunakan perhitungan yang sama seperti menghitung saat menghitung gaya PN dan MN pada kondisi seimbang atau balance, hanya merubah nilai C dengan asumsi nilai C yang diinginkan. Berikut adalah grafik diagram interaksi kolom untuk K1 800 kali 800 mm lantai 1 untuk beban ultimate yang masuk di dalam diagram interaksi kolomnya. Selanjutnya perencanaan utilitas bangunan, perencanaan tangga dapat dilihat di tulisan di bawah ini. Jadi didapat L-nya sama dengan 348,993 cm dan dapat H-nya sama dengan 15 cm. Jadi dari perhitungan tersebut maka tebal plat lantai tangga dan bordes yang digunakan untuk tangga tipe 1 ini adalah 150 mm. Berikut adalah gambar detail dari tangganya. Selanjutnya untuk perencanaan lift, perhitungannya dapat dilihat di bawah ini, sehingga dapat jumlah lift yang digunakan adalah 2 lift. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka direncanakan 2 buah lift pada gedung ini dengan data-data yang ditunjukkan pada tabel
samping sebagai berikut. Berikut adalah tabel spesifikasi lift dari Hitachi Elevator. Berikut ini denah dan potongan liftnya. Selanjutnya yaitu faktor skala gaya gempa. Yang pertama itu periode fundamental struktur T. Berikut ini adalah tabel dari partisipasi rasio modal massanya. Jadi pada tabel di atas menunjukkan bahwa massa ragam terkombinasi dengan jumlah ragam sebanyak 12 memenuhi ketentuan pasal 791 1 SNI 176 2019 dengan nilai arah X sebesar 96,03%, arah Y sebesar 96,06%, dan untuk arah Z sebesar 95,95%. Berdasarkan di atas juga dapat disimpulkan bahwa gerak ragam pertama pada struktur adalah translasi arah Y, dilanjuti dengan translasi arah X dan kemudian rotasi arah Z. Sehingga dapat periode untuk arah X sebesar 1,765 detik dan untuk periode arah Y sebesar 1,768 detik. Selanjutnya kita mencari TA, yaitu periode minimalnya, rumusnya itu CT HN pangkat X. Sehingga didapat untuk periode minimalnya itu 1,143 detik. Selanjutnya kita mencari periode maksimalnya yang dibolehkan, yaitu CUTA sama dengan 1,618 kali 1,143 didapatkan 1,849 detik. Karena karena periode arah X dia lebih besar daripada periode minimal dan lebih kecil daripada periode maksimal, maka periode arah X yang dipakai adalah 1,765 detik. Sama seperti periode arah Y karena dia tidak lebih besar dari periode minimal dan lebih kecil daripada periode maksimal, maka periode arah Y digunakan 1,768 detik. Untuk koefisien respon seismik CS-nya, nilai CS-nya yaitu 0,0366. Nilai CS yang dihitung harus tidak melebihi nilai berikut. Didapatkan CS arah X yaitu 0,0996 dan CS arah Y yaitu 0,0994. Nilai CS juga harus lebih dari nilai berikut. Didapatkan nilai CS-nya yaitu 0,129. Berdasarkan perhitungan yang sudah dilakukan, didapatkan nilai CS yang digunakan adalah untuk CS arah X sama dengan 0,129 dan untuk CS arah Y sama dengan 0,0129. Selanjutnya berat seismik efektif struktur W. Untuk berat seismik efektifnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Sehingga W sama dengan 16934,082,97 kali 0,0098 sehingga didapat 165.954,013 kN. Selanjutnya faktor skala gaya gempa V per PT. Untuk nilai VT, adapun nilai VT didapat dari hasil analisis program analisis struktur pada tabel di bawah ini dengan menggunakan metode spektrum respon design. Metode spektrum respon didapatkan nilai gempanya, itu nilai VT, seperti tabel di bawah ini. Sehingga nilai V-nya adalah CS arah X kali W, yaitu didapatkan 2138,9417 kN untuk arah Vx dan arah dan Vy didapatkan 2138,9417 kN. Selanjutnya itu faktor skala gaya gempa V per VT. Pada pemodelan awal, faktor skala yang digunakan adalah 1226,25 mm per second kuadrat. Adapun faktor skala tersebut memberikan hasil nilai VT kurang dari 100% dari nilai V. Sehingga apabila berdasarkan pasal 79141 SNI 176 2019, nilai dari faktor skala gempa harus diubah dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut. Untuk faktor skala arah X-nya didapatkan 204,48 mm per second kuadrat. Dan untuk faktor skala arah Y didapatkan 2037,5784 mm per second kuadrat. Setelah mendapatkan nilai faktor skala G gempa yang baru, dilakukan analisis kembali dengan program analisis struktur dan diperoleh hasilnya sebagai berikut. Untuk nilai V-nya didapatkan sebagai berikut dan setelah dicek nilai V-nya lebih besar daripada nilai V yang menggunakan gaya statik metode statik ekuivalen. Nah, selanjutnya mencari simpangan antara tingkat atau story drift. Simpangan antara tingkat atau delta atau biasa disebut dengan istilah story drift pada semua struktur ditentukan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 786 SNI 176 2019. Adapun kondisi simpangan antara tingkat desain tidak boleh melebihi simpangan antara tingkat izin. Berikut ini merupakan hasil pemeriksaan story drift struktur gedung apartemen. Yang itu untuk pemeriksaan simpangan antara tingkat arah X, untuk kontrolnya itu oke. Delta X lebih kecil daripada delta A. Untuk pemeriksaan simpangan antara tingkat Y sama seperti pemeriksaan simpangan antara tingkat X.
Berikut adalah grafik simbang antara tingkatnya. Oke. Selanjutnya pengaruh Pi delta didapatkan perhitungan Pi delta dalam tabel di samping. Yang pertama itu pemeriksaan pengaruh Pi delta arah X seperti tabel berikut, dan yaitu pemeriksaan pengaruh Pi delta arah Y seperti tabel di bawah berikut. Sehingga dapat grafik pengaruh Pi deltanya oke. Selanjutnya pemeriksaan ketidakberaturan torsi tipe A, tipe 1 dan 1B. Nah, yang pertama itu perhitungan pembesaran momen torsi X dan arah X berdasarkan pasal 783 ini 176 2019 disebutkan di mana faktor pembesaran torsi X tidak boleh kurang dari 1 dan tidak perlu melebihi 3. Oleh karena itu, maka nilai AX diambil sebesar 1 sehingga menghasilkan eksentrisitas sebesar 2,125 meter untuk setiap tingkat. Sudah diperhitungkan sebesar 5% dari arah X sesuai ketentuan yang tertera pada SNI. Untuk perhitungan pembesaran momen torsi AX arah Y berdasarkan pasal 7843 SNI 176 2019 disebutkan di mana faktor pembesaran torsi tidak boleh kurang dari 1 dan tidak perlu melebihi 3. Oleh karena itu, maka nilai X diambil sebesar 1. Dikarenakan untuk AY-nya kurang dari 1 semua, sehingga menghasilkan eksentrisitas sebesar 1,95 meter per setiap tingkat. Berikut pemeriksaan ketidakberaturan horizontal tipe 1A dan tipe 1B arah X. Untuk tipe 1A, nilai rasionya harus lebih kecil daripada 1,2 sehingga oke, dan untuk 1B harus lebih kecil daripada 1,4 sehingga oke. Untuk tabel arah pemeriksaan ketidakberaturan horizontal tipe 1A dan 1B arah Y juga oke, karena lebih kecil daripada 1,2 untuk rasionya. Selanjutnya itu pemeriksaan ketidakberaturan sudut dalam atau tipe 2. Ketidakberaturan sudut dalam didefinisikan ada jika kedua dimensi proyeksi dan struktur dari lokasi sudut dalam lebih besar dari 15% dimensi dan struktur dalam arah yang ditinjau. Hal tersebut dapat dirumuskan menjadi Px bagi Lx lebih besar daripada 15% dan Py bagi Ly lebih besar daripada 15%. Apabila setelah dilakukan perhitungan didapatkan nilainya lebih kecil daripada 15% untuk arah X maupun Y, maka struktur dapat dikategorikan tidak memiliki ketidakberaturan sudut dalam. Untuk pemeriksaan ketidakberaturan sudut dalam tipe 2, untuk tabelnya dapat dilihat pada di bawah berikut ini. Sehingga pada perhitungan di atas didapatkan bahwa nilai Px per Lx lebih besar daripada 15% dan Py per Ly lebih besar daripada 15% pada lantai 1 dan 2, sehingga menyebabkan struktur mempunyai ketidakberaturan sudut dalam tipe 2 atau ketidakberaturan horizontal tipe 2. Pemisahan ketidakberaturan diskontinuitas diafragma tipe 3. Ketidakberaturan diskontinuitas diafragma didefinisikan ada jika terdapat suatu diafragma yang memiliki diskontinuitas atau variasi kekakuan mendadak, termasuk yang mempunyai daerah terpotong atau terbuka lebih dari 50%, daerah diafragma bruto yang tertutup, atau perubahan kekakuan diafragma efektif lebih dari 50% dari suatu tingkat ke tingkat selanjutnya. Berikut ini adalah tabel untuk diskontinuitas diafragma tipe 3. Tidak ada karena semua nilainya lebih kecil daripada 50%. Berikut pemeriksaan ketidakberaturan. Selanjutnya pemeriksaan ketidakberaturan akibat pergeseran tegak lurus terhadap bidang tipe 4. Berdasarkan dana struktur yang ada pada perancangan gedung apartemen, ini dapat dilihat di mana semua elemen kolom bersifat menerus dari lantai paling bawah hingga paling atas, sehingga dapat disimpulkan di mana struktur gedung apartemen tidak memiliki ketidakberaturan akibat pergeseran tegak lurus terhadap bidang. Selanjutnya itu pemeriksaan ketidakberaturan sistem non-paralel tipe 5. Berdasarkan dana struktur yang ada pada perancangan gedung apartemen ini, dapat dilihat di mana semua elemen kolom bersifat paralel terhadap sumbu X dan sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan di mana struktur gedung apartemen ini tidak memiliki ketidakberaturan sistem non-paralel. Selanjutnya ketidakberaturan vertikal. Untuk pemeriksaan ketidakberaturan kekuatan tingkat lunak dan tingkat lunak berlebihan tipe 1A dan 1B. Ketidakberaturan vertikal tipe 1A atau ketidakberaturan kekakuan tingkat lunak didefinisikan ada jika terdapat suatu tingkat yang kekakuan lateralnya kurang dari 70% kekuatan lateral tingkat di atasnya atau kurang dari 80% kekuatan tingkat lateral tingkat di atasnya. Kalau untuk ketidakberaturan vertikal tipe 1B itu kurang dari 60% untuk kekuatan lateralnya dan 70% untuk kekuatan lateral 3 tingkat di atasnya. Sehingga untuk pemeriksaan berikut adalah tabel untuk pemeriksaan ketidakberaturan tingkat lunak tipe 1A arah X, 1A dan 1B arah X, dan 1A 1B arah Y, sehingga didapatkan kontrolnya lebih dari 70% dan 80% sehingga oke. Selanjutnya itu pemeriksaan ketidakberaturan berat atau massa tipe 2.
Ketidakberaturan berat atau massa didefinisikan ada jika massa efektif di sebaran tingkat lebih dari 150% massa efektif tingkat di dekatnya. Sebab yang lebih ringan dari lantai di bawahnya tidak perlu ditinjau. Berdasarkan hasil pada tabel di samping, pada lantai 8 dan atap, massa efektif tingkatnya lebih dari 150% massa efektif tingkat di dekatnya. Sehingga pada gedung apartemen ini mengalami ketidakberaturan berat atau massa atau ketidakberaturan tipe 2. Selanjutnya, pemeriksaan ketidakberaturan geometri vertikal atau tipe 3. Adapun kolom yang digunakan untuk struktur mempunyai dimensi yang sama pada setiap lantainya sehingga struktur tidak memiliki ketidakberaturan geometri vertikal. Selanjutnya itu pemeriksaan ketidakberaturan akibat diskontinuitas bidang elemen vertikal pemikul gaya lateral atau tipe 4. Ketidakberaturan akibat diskontinuitas pada bidang-bidang pada elemen vertikal pemikul gaya lateral didefinisikan ada jika pergeseran arah bidang elemen pemikul gaya lateral lebih besar dari panjang elemen itu atau terdapat reduksi kekakuan elemen pemikul di tingkat di bawahnya. Berdasarkan dengan struktur yang ada pada perancangan gedung apartemen ini, dapat dilihat di mana semua elemen kolom bersifat menerus dari lantai paling bawah hingga paling atas sehingga dapat disimpulkan di mana struktur gedung apartemen ini tidak memiliki ketidakberaturan akibat diskontinuitas bidang pada elemen vertikal pemikul gaya lateral. Selanjutnya itu pemeriksaan ketidakberaturan tingkat lemah akibat diskontinuitas pada kekakuan lateral tingkat tipe 5A dan 5B. Ketidakberaturan tingkat lemah terbagi menjadi dua jenis, yaitu ketidakberaturan tingkat lemah dan ketidakberaturan tingkat lemah terlebih akibat diskontinuitas. Pada kekuatan lateral tingkat, ketidakberaturan tingkat lemah didefinisikan ada jika kekuatan lateral suatu tingkat kurang dari 80%. Kekuatan lateral tingkat di atasnya. Ketidakberaturan tingkat lemah berlebihan didefinisikan ada jika kekuatan lateral suatu tingkat kurang dari 60%. Kekuatan lateral tingkat di atasnya. Kekuatan lateral tingkat sendiri merupakan kekuatan total semua elemen pemikul seismik yang berbagi geser tingkat pada daerah yang tinjau. Untuk pemeriksaan ketidakberaturan vertikal tipe 5A dan tipe 5B, oke, karena untuk strukturnya lebih untuk itunya kontrolnya lebih besar daripada 80% untuk arah X dan arah Y dan lebih besar daripada 65% untuk arah X dan arah Y sehingga tidak ada ketidakberaturan vertikal tipe 5 dan 5B. Berikut ada rekapitulasi pemeriksaan ketidakberaturan. Untuk pemeriksaan ketidakberaturan pada struktur, dalam bangunan gedung apartemen ini ada ketidakberaturan yaitu untuk sudut dalam. Untuk rekapitulasi pemeriksaan ketidakberaturan vertikal pada struktur, ada ketidakberaturan yaitu ketidakberaturan tipe 2 yaitu berat atau massa. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.